Masuk ke pembahasan imam, masih ada waktu sekitar 40 menitan untuk membahas masalah imam. Nah, ini juga penting karena tadi sekali lagi kita juga pasti jadi imam. Ya, pasti jadi imam, bahkan ada namanya imam. Ada mungkin ya di sini namanya imam. Itu ya, pasti jadi imam. Baik itu untuk sholat di rumah misalkan dengan istri, dengan anak-anak ya, ketika sholat di rumah dengan sholat-sholat sunnah yang lain-lainnya. Itu ya, maka hendaknya tahu tentang fikih imam. Ada beberapa permasalahan yang saya bawakan di sini. Yang pertama, keutamaan imam. Imamah dalam sholat adalah wewenang syar'i yang memiliki keutamaan. Jadi bukan sekedar seukur imam, enggak, ada keutamaan tersendiri. Bahkan Nabi SAW itu mengkategorikan imam itu harus orang yang paling banyak hafal Al-Quran atau paling bagus bacaan Al-Qurannya. Nah, ini nanti kita akan bahas juga. Yang paling banyak bacaan Al-Qurannya atau yang paling bagus bacaan Al-Qurannya. Ini tentunya kedudukan ya, bahwa imam itu harus orang yang pandai baca Al-Quran, yang paling banyak hafalan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, imam menjadi teladan dalam kebaikan. Ini doa ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kita minta jadi imam ini teh. Kita minta jadi imam, pemimpin teladan dari kebaikan. Nah, maka sesuatu yang diminta otomatis pasti memiliki keutamaan. Gak mungkin sesuatu yang diminta itu tidak ada keutamaannya. Nah, ini nomor 2. Nomor 3, doa untuk imam dan muadzin dari Nabi. Ini sudah kita bawakan tadi hadisnya. Al-imamu dhaminun wal muadzin mu'tamanun. Imam itu dia sebagai dhamin. Dhamin itu pengcover, apa ya pengcover teh ya? Orang yang mengcover gitu ya, orang yang mengcover. Wal muadzin mu'taman, orang yang diamanahi. Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Kata Nabi, wahai Allah, berikanlah hidayah kepada para imam dan ampunilah para muadzin. Jadi doain sama Nabi. Nomor 4, dijalankan oleh Nabi serta Khalifah Rasyidin. Mereka jadi imam, otomatis ini adalah kedudukan yang mulia juga. Nomor 5, imam bertanggung jawab atas kesalahan dalam sholat. Ini bahaya nih imam nih. Makanya harus tahu dia tentang sholat secara menyeluruh dia. Jangan sampai dia salah sholatnya. Imam bertanggung jawab atas kesalahan dalam sholat. Dalilnya hadis Abu Hurairah. Yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Kata Nabi SAW, para imam sholat untuk kalian. Jika mereka benar, pahala itu untuk kalian. Dan jika mereka salah, pahala tetap untuk kalian. Sedangkan mereka menanggung dosanya. Kalau seandainya asal-asalan, sengaja meninggalkan. Atau seperti yang dikatakan oleh Hajjaj bin Yusuf ketika beres salam sholat subuh, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ditambahan mual. Subhanallah. Sholat subuh, Pak. 2 rakaat gitunya. Ditambahan mual. Subhanallah. 2 rakaat sekali ini Hajjaj bin Yusuf ya. Dia berani membunuh kaum muslimin, sahabat Abdullah bin Zubair dibunuh oleh dia dan seterusnya ya, dari kejahatan sampai mengatakan demikian. Nah, tentunya ini adalah perlu kita yang perhatikan. Menjadi imam dia harus tahu fikih salat secara menyeluruh. Nah, ini keutamaan imam. Nah, keutamaan imam ini sekurang-kurangnya tadi 5. Kalau dibandingin dengan keutamaan muadzin tadi ada 8 ya. Maka dikatakan oleh para ulama lebih utama muadzin ketimbang imam. Terus yang selanjutnya syarat sah imam. Yang pertama harus Islam, jelas. Gak boleh imam itu kafir, gak boleh. Haram imamah dunia dan juga imamah dalam sholat, apalagi dalam sholat. Nomor 2, berakal, jelas ya, karena syariat itu bagi orang yang berakal. Kalau gak punya akalnya gak ada beban syariat. Nomor 3, laki-laki, bagi jamaah laki-laki ataupun jamaah perempuan, laki-laki. Kalau perempuan antara mereka boleh gak ada imamnya, boleh. Jamaah perempuan hungkul ya. Nomor 4, mampu membaca Al-Quran. Ini syaratnya, karena dia adalah pemimpin dalam membaca Al-Quran, makmum-makmumnya, maka hendaknya dia mampu untuk membaca Al-Quran. Nah, kemudian tadi syarat sah imam. Sekarang siapa yang paling berhak menjadi imam? Nah, ini urutan siapa yang paling berhak menjadi imam. Yang pertama dijelaskan oleh para ulama, yang paling berhak untuk menjadi imam adalah penguasa. Penguasa di satu tempat ya, misalkan Bapak Presiden Pak Prabowo kadir ya, bukan Pak Haris Prabowo ya, tapi Pak Prabowo gitu ya. Pak Prabowo presiden kita datang ke sini, maka yang paling berhak untuk jadi imam beliau, karena beliau penguasa tertinggi di kita di sini, Pak Imam. Kecuali kalau beliau enggak, Pak Ustadz aja imam misalkan Kak Adit ya, enggak Pak Ustadz Asep imam.
Abi ada orang catat di dia cina misalkan seperti itu ya. Maka jadi imam kalau seandainya ditunjuk sama beliau gitu. Tapi yang paling berhak tentu beliau. Hadisnya mana? Ini lihat di sini dari hadis Itban ibnu Malik radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendatangi rumahnya Itban, berkunjung ya, ziarah, makan di situ. Lalu beliau bersabda, kan ingin disolatin. Rumah beliau ini ingin disolatin oleh Nabi SAW. Di bagian mana dari rumahmu engkau ingin aku sholat? Paling mana aku harus sholat? Di sini mimpin Nabi SAW bagi rumahnya Itban radhiyallahu anhu. Padahal Itban ini pemimpin rumah tangga di rumah beliau. Tapi ketika Nabi SAW datang, pemimpin tertinggi, maka yang menjadi imam Nabi Muhammad SAW. Jadi ini yang paling utama untuk menjadi pemimpin adalah utama untuk menjadi imam. Itu yang pertama. Yang kedua, sahibul bait atau ahlul bait, tuan rumah, akamsi. Bahasa ayah nama ya. Akamsi ini lebih utama untuk jadi imam, apalagi dalam konteks musafir ya. Lebih utama untuk jadi imam. Akamsi ini. Nabi SAW bersabda, la ya'ummur rajulu ar-rajula ala laisa ala sultanihi. Janganlah seseorang mengimami orang lain di wilayah kekuasaannya, bukan di wilayah kekuasaannya. Enggak boleh ya. Bukan daerah kita. Misalkan kita datang ke satu masjid, Pak. Datang ke satu masjid, qomat misalkan, tiba-tiba kita inisiatif imam ke depan. Karena saya udah belajar tahsin, alhamdulillah sudah tamat makharijul huruf. Artinya baru makharijul huruf ya gak apa-apa, yang penting mau belajar begitunya. Alhamdulillah tamat. Datang itu di sana gijig jadi imam gitu ya. Tiba-tiba jadi imam. Tidak ada yang nyuruh artinya, tidak ada yang minta gitu, tiba-tiba ujig-ijig jadi imam. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh karena bukan daerah kekuasaannya, bukan daerah otoritasnya, kecuali kalau dikasih emang yuk si bapak yuk jenggotnya panjang nak. Biasanya kan dilihat dari gitu ya. Kalau jenggot panjang udah otomatis ya hafal ribuan hadis, masya Allah ya, hafal ayat-ayat Al-Quran gitu. Meskipun ternyata masih ikra kene gitu. Seperti itu. Disuruhlah akhirnya ya ini panjang nih jenggotnya. Mangga Pak Ustadz, langsung di Ustadz kan biasanya seperti itu. Mangga Ustadz, silakan jadi imam. Nah seperti itu. Kecuali kalau dikasih seperti itu, kita dikasih kekuasaan di masjid tersebut, maka boleh untuk kita jadi imam. Kecuali lagi, misalkan seseorang qomat. Nah biasa kan di Indonesia mah gitu, sok culang cileng ya. Qomat ya, geus qomat ya culang cileng. Ini muadzin tanggung jawab gitu ya. Jangan main qomat wah imam nasaha gitu. Akhirnya culang cileng, silih surung we. Itunya silih suruh akhirnya. Kecuali kalau seperti itu, berarti gak ada imam rawatib. Gak ada imam rawatib. Kita udah belajar makharijul huruf, bahkan sudah ditahsin oleh guru, misalkan sudah dikatakan Al-Fatihahnya sudah tepat, kemudian bacaan Al-Qur'annya juga sudah mulai ada hafalan, maka boleh pada saat itu tuh daripada imamnya batur, takutnya bacaannya berantakan. Kita boleh maju. Karena apa, emang gak ada orang yang di sana, apalagi kita bukakan jenggot kita, ambil majunya gitu, nah, gitu mangga, tarangnya digegen, hidung, seperti itu, tayyib ya. Nah ini boleh makanya. Jadi tuan rumah lebih berhak, akamsi lebih berhak untuk jadi imam. Kemudian nomor 3, imam rawatib yang telah ditentukan oleh masjid ini, ya. Maka hendaknya bagi para DKM gitu ya, yang mengurus masjid hendaknya juga memilih imam-imam tetap gitu ya, si fulan imam tetapnya. Dan hendaknya juga imam-imam tetap ini dilatih dia terus Pak, dilatih, disuruh ngaji, misalkan ngaji tahsinnya atau ngaji halaqah Qur'annya dia setorkan atau fikihnya. Jadi apa, imam-imam ini adalah orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Jadi jangan asal imam karena udah tua banget gitu ya, ini udah pangsepuh nih imam bisa kedap deui gitu ya. Gitu ya. Misalkan seperti itu alasannya, maka apa ya, jangan juga. Tentu yang ahli dalam masalah imamah. Baik, imam rawatib. Kemudian nomor 4 yang aqra. Nah, ini ketika tidak ada imam rawatib maka pilih yang aqra. Apa sih aqra? Maksudnya yang paling bagus atau yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya. Yang paling bagus atau yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya. Nah, ini juga jadi kriteria nih bagi para DKM yang mau memilih imam. Seleksi harus dari imamnya. Lihat bacaan Al-Qur'annya. Karena kan sebagian kita ngandelin keturunan biasanya. Karena ini mah anaknya pewakaf nih, akhirnya jadi imam. Atau emang suka mimpin doa di situ, jadi imam gitu ya. Padahal bacaannya subhanallah masih
amburadul misalkan ya, masih salah-salah, Al-Fatihahnya masih salah. Nah, ini hendaknya diperhatikan nih bagi para DKM. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah." Yang mengimami satu kaum adalah yang paling banyak membaca kitabullah, paling banyak hafalannya maksudnya. Jika mereka sama dalam bacaan, maka yang paling mengetahui sunnah, dan seterusnya. Sampai siapa yang sama pengetahuan sunnahnya, sampai yang paling duluan hijrah. Kalau hijrahnya juga sama, yang paling akhirnya dijelaskan sama para ulama tuh. Yang kalau sama hijrahnya dilihat yang paling banyak istrinya. Bener Pak, ini bukan main-main ini. Ya, asli Pak, asli. Penjelasan para ulama. Kalau sudah mentok sama nih, bacaan Al-Qur'annya sama kualitasnya, hafalannya sama, pengetahuan terhadap fikihnya sama, kemudian hijrahnya atau masuk Islamnya juga sama, kemudian usianya juga sama. Nah, mentok sampai usia tuh, ya. Maka para ulama menjelaskan, lihat istri. Kalau istrinya paling banyak dikedepankan ini. Karena apa? Dia bisa memimpin dan bisa menundukkan gitu ya. Itu kan paling utama mata. Kumaha tutorial. Nah, itulah. Ya, itu beneran dijelasin sama para ulama. Silakan baca syarah Sahih Muslim tuh ya. Bahkan mohon maaf sampai fisik pun jadi perhatian ketika memang sama kualitasnya, fisiknya yang paling ganteng, yang paling panjang. Beneran Pak, beneran sampai yang paling panjang itu kumahanya ngukurna itu. Subhanallah. Itu benar ya, dan ini berlebihan tentunya ya, ini berlebihan. Baik. Nah, kalimat aqra di sini ada dua makna sama para ulama. Makna yang pertama adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ini di zaman para sahabat karena kualitas bacaan mereka otomatis sama. Semuanya fasih, semuanya murid Nabi SAW. Maka sama aja ya. Cuman kalau dari sisi suara tentu beda. Ada yang indah suaranya, ada yang kurang indah dan seterusnya. Kalau kualitas bacaannya jelas ya, sama mereka. Nah, maka di zaman para sahabat ini yang paling banyak hafalannya. Contoh, hadis di sini adalah hadis Bukhari diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar yang berkata, ketika para muhajirin terdahulu tiba di Al-Usbah, suatu tempat di Quba sebelum kedatangan Rasul, yang mengimami mereka adalah Salim Maula Abi Hudzaifah. Karena ia adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya di antara mereka. Salim Maula Ibnu Hudzaifah, beliau menjadi imam para sahabat karena paling banyak hafalannya, aqra, paling banyak hafalannya. Maka hendaknya kita juga sama menghafal Al-Qur'an, Pak. Misalnya si fulan ini Ad-Duha sampai An-Nas. Nah, ini udah mulai Asy-Syams nih sudah hafal. Nah, maka ini yang paling utama nih diutamakan untuk jadi imam. Makna kedua yang termasuk dalam aqra adalah yang paling bagus bacaannya. Paling tepat makhraj hurufnya, panjang pendeknya, waqaf ibtida'nya dan seterusnya. Intinya paling bagus bacaannya. Yaitu orang yang bacaannya sempurna, melafazkan huruf-huruf dengan benar, menunaikan dengan baik-baik cara dan tidak mengurangi sedikit pun darinya. Tajwidnya benar dan seterusnya. Ini kata Syaikhul Utsaimin. Dari makna ini pula sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang paling penyayang terhadap umatku adalah Abu Bakar, yang paling tegas dalam urusan adalah Umar bin Khattab. Terus disebutkan yang paling faqih adalah Mu'adz bin Jabal dan seterusnya, dan yang paling baik bacaan Al-Qur'annya adalah Ubay bin Ka'ab. Dan beliau salah satu rawi dari Al-Quran yang kita baca sampai saat ini, Ubay bin Ka'ab. Bahkan Umar bin Khattab pun ketika beliau memimpin jadi khalifah, memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk jadi imam. Tidak Umar bin Khattab tapi Ubay bin Ka'ab jadi imam. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, apabila dua orang yang sama-sama baik bacaan Al-Qur'annya, kualitasnya sama-sama nih. Kemudian namun salah satunya lebih banyak hafalan Al-Qur'annya sedangkan yang lain lebih bagus kualitasnya, ini lebih bagus. Ini tapi hafalannya sedikit, misalkan 3/4 juz. Ini bacaan Al-Qur'annya rada bagus-bagus teuing seperti yang A. Tapi apa hafalan Al-Qur'annya sudah 2 juz. Mana yang harus didahulukan jadi imam nih? Mana yang harus didahulukan? Zahir sunnah menunjukkan bahwa yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya yang didahulukan. Yang banyak Al-Qur'annya lebih didahulukan. Ibnu Rajab mengatakan kebanyakan hadis menunjukkan bahwa yang menjadi pertimbangan adalah banyaknya hafalan Al-Qur'an. Itu ya, meskipun tadi kualitasnya rada kurang sedikit. Tentu bukan amburadul, bukan kualitasnya amburadul, tapi kualitasnya rada kurang sedikit. Mungkin rada kurang dari misalkan penyempurnaan dari lafaz-lafaz, sifat-sifat huruf misalkan seperti itu. Ya, tapi hafalannya paling banyak, apalagi sudah mentok misalnya 30 juz ini. Enggak ada yang bisa melebihi 30 juz. Udah maksimal tuh, Pak. Maksimal tuh. Ya, 30 juz ya udah dia paling otomatis paling berhak untuk menjadi imam. Nah, itulah maka jadi para DKM
untuk memilih imam adalah yang seperti ini, yang kualitas bacaannya terbagus, terbaik, dan juga yang paling banyak hafalannya. Nah, yang sudah ditunjuk jadi imam hendaknya terus mengupgrade dirinya untuk belajar tahsin misalkan, kemudian setoran bacaan Al-Qur'annya, dan Al-Qur'an itu harus disetorkan, Pak. Jangan sampai dibaca atau dihafal sendiri saja tanpa disetorkan, karena tadi sekali lagi melihat diri sendiri mah asa kasep terus. Demikian juga dalam bacaan Al-Qur'an, ketika dalam membaca Al-Qur'an seakan-akan indah terus, kedengdinya ingan Misyari Rasyid di pokoknya mah gitu ya, seperti itu perasaan mah gitu. Tapi ketika disetorkan ternyata aduh salah deh baik, aduh karek kecalangap ngarengap kesalahan gitu, seperti itu. Nah seperti itu, jadi harus disetorkan ya kepada ahlinya. Wallahu a'lam bishawab. Itu berkaitan dengan imamah. Sekarang permasalahan berkaitan imam. Sebenarnya ada 16 masalah, Pak, yang saya bawakan di sini, tapi titik-titik ujung nantinya karena belum lengkap. Yang 16-nya itu belum dijawab secara lengkap. Jadi insya Allah untuk penyempurnaannya menyusul. Ya di sini saya bawakan yang penting-pentingnya saja. Yang pertama, imam harus merapatkan shaf. Ini nih, yang bagi ditunjuk jadi imam hendaknya merapatkan shaf. Wajib merapatkan shaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu merapikan shaf barisan kami sehingga seolah-olah beliau meratakan dengan tali pengukur. Jadi benar-benar rata, Pak. Seakan-akan meratakan busur panah, itu Nabi SAW. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan Nabi itu kalau merapatkan shaf jalan, lihat ke shaf ini, ke belakang, sampai ke belakang. Dan kami praktekkan dulu di pesantren. Ya ada di pesantren di Sukabumi juga sama tuh dipraktekkan. Ustadznya tuh ketika jadi imam ke belakang, sampai ke belakang beneran ditinjau tuh shafnya. Yang rada bengkok-bengkok nyarong-nyarong ditegur, ya. Luruskan. Nah seperti itu. Kemudian dia ke depan jadi imam. Nah ini memang sunnah yang sulit untuk kita amalkan karena banyak sekali kaum muslimin yang tidak nyaman ketika merapatkan shaf, subhanallah. Padahal ini sunnah dari sunnah Rasul. Bahkan subhanallah saya juga pernah diinjek kaki, ya. Ketika ingin merapatkan shaf, kita sudah dipepetkan gitunya kita teh, gitu kan. Pepetkeun deui sekedik deui ku kita teh. Pepetkeun deui meureun pusingeun gitu nya gitu. Ditincap ngabatalkeun salat, subhanallah. Nah, ini tentunya salah kita ya. Salah ananya ya, salah. Yang pertama salah saya, jelas nincak juga salah ya. Enggak harus ditincak. Itu kan bisa disikut meureun. Gitu ya. Seperti itu. Nah, ini salah tentunya ya. Kita kalau melihat demikian, jangan sampai kalau sudah dipepetkeun tapi dia tidak mau, jangan dipaksain lagi, Pak. Ya jangan dipaksain lagi. Gitu, apalagi sampai kaki kita melebar pisan gitunya ngajegang, itu batur geus kieu gitu. Ya ini hati-hati. Nah, ini lihat kepada kemaslahatan. Sampai diinjak tentu ini kurang tepat ya dalam mengamalkan sunnah. Harusnya kita jelaskan. Pak punten nembe teh sunnah eta teh ngarapatkeun shaf, bahkan wajib bagi imam ya untuk merapatkan shaf, dia wajib. Maka hendaknya merapatkan shafnya. Sampai beliau merasa bahwa kami sudah mengerti. Suatu hari beliau keluar dan hampir takbir lalu melihat seorang pria dadanya menonjol dari barisan. Maka beliau bersabda, "Ibadallah, la tasawunna sufufakum aw la yukhalifunallahu baina wujuhikum." Wahai hamba-hamba Allah, rapihkanlah shaf kalian atau Allah akan membedakan antara wajah-wajah kalian, akan berselisih. Ini efek buruk dari Dari shaf yang terpecah belah. Maka kita lihat kaum muslimin sekarang keadaannya terpecah belah. Shaf salat saja mereka terpecah-pecah. Seperti itu. Jadi salah satu ciri tanda bersatunya hati adalah shaf yang rapat. Lihat para sahabat kuat mereka karena shaf mereka rapat. Yang merapatkan Nabi dada aja rada condong sedikit sama Nabi didorong, lalu diratain. Gitu ya, diratain. Nah seperti itu. Maka hendaknya kita yang sudah tahu bersemangat tuh dalam merapatkan shaf. Merapatkan shaf itu pun tempat bukan harus ditekan pisan ke temannya. Ya, tekan pisan, tekan nih kayak macet gitu ya, parat kayak dalam ruku. Tentunya nggak seperti itu. Yang penting bahu dengan bahu di sampingnya ini kena, kemudian sampean kaki kita juga sama bersentuhan. Ya, yang paling utama tentu rapat semuanya. Rapat ini rapat. Yang paling utama. Tapi ketika sudah bersentuhan ini sudah cukup kata para ulama, ya. Dan ini nih yang terpenting. Jadi jangan sampai kitanya ngajegang teuing. Kalau ngajegang teuing nanti bahu kita gak sampai kepada teman kita, samping kita. Hendaknya bahunya kena juga. Jadi jangan terlalu ngajegang, jangan terlalu rapat seperti itu. Itu merapatkan shaf. Nah, adapun lafaz-lafaznya, nah ini supaya kita tahu
Jangan sampai asal, oh Pak Akum, naon atau naon atau kamu gitu kan ya. Gitu. Jangan sampai salah melafadzkannya. Di sini ada banyak lafadz dari sunnah ya dalam merapatkan shaf. Contoh di sini, aqimus sufufakum wa tarasu. Boleh tuh, aqimus sufufakum, tegakkan shaf-shaf kalian, wa tarasu, dan rapatkanlah. Boleh tuh, tarasu. Atau kalau sudah tegak shafnya katakan tarasu atau sawu sufufakum. Nah setelah ini nih, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min iqamatis shalah. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min iqamatis shalah. Luruskan shaf kalian, rapatkan shaf kalian, karena lurus rapatnya shaf merupakan penyempurnaan salat. Dalam riwayat yang lain min tamamis shalah, tuh di lafaz yang ketiga. Kemudian yang lafaz keempat, aqimus shaf fis shalah fa inna iqamatas shaf min husnis shalah. Ya, ini juga boleh, aqimus shaf fis shalah fa inna iqamatas shaf min husnis shalah. Ini saya tidak sebutkan riwayat-riwayatnya ya. Ini meringkas dari kitabnya Syekh Sa'id Al-Qahtani. Ini judulnya Al-Imamah fis shalah. Ya, Al-Imamah fis shalah. Kemudian ada istawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Istau tak gitunya. Jadi nantong wau nah doang udah jelas artinya istau ya. Istau ya, istau apa? Iya, istau ya, bukan istau ya. Istau ya, bukan istau. Tapi istau ya. Jadi ada dhammahnya nih, wawunya dua nih. Istau wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Istau ya kan, istau nama istau ya, kan istau tapi istau wala takhtalifu ya. Atau lebih mudahnya kalau istau hese ya, atimus sufuf ya, aqimus sufuf boleh, atimus sufuf tuh boleh, aqimus sufuf ya. Wallahi taqayanna min sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum, dan seterusnya. Ini lafaz-lafaznya sudah saya bawakan di sini. Nah, boleh jadinya ya, atau dengan bahasa kita sendiri pun juga boleh ya. Mangga diluruskan, dirapatkan shafnya. Kalau seandainya tidak akan mengerti ya, dan kebanyakan pasti tidak akan mengerti, apalagi yang jarang untuk merapatkan shaf. Stau geningan tuh lurus-lurus dateng ngerti loh. Mangga diluruskan, dirapatkan, pali dia dirapatkan, nah gitu. Kita arahkan ya. Seperti itu. Tapi tentunya kita ucapkan juga aqimus sufuf fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah, karena lurus dan rapatnya shaf merupakan kesempurnaan salat. Kita terjemahkan supaya tahu, oh, kenapa harus saya merapatkan shaf? Ternyata untuk kesempurnaan salat. Nah, supaya orang tahu di belakang kita. Nah, itu untuk imam. Jadi wajib untuk dia merapatkan shaf, kecuali kalau seandainya tadi kita tinggal di satu tempat yang tidak biasa merapatkan shaf, bahkan ketika kita suruh rapat gak mau. Itu gak mau. Kalau seperti itu gak usah kita tarik ya. Kalau di tempat yang memang ma'ruf ahlus sunnah rata-rata bisa kita tarik sedikit papunten paling dia ya, boleh kita tarik, bahkan ya boleh ditarik. Tapi kalau seandainya di tempat-tempat yang memang tidak ma'ruf sunnah di sana, maka apa? Ini pipa selen deui wae. Jadi salatnya betot-betot kieu gitunya, semua salat deui akhirnya enggak salat. Itu seperti itu. Terus luhung-luhung hayang sholat oge cuma betot cina. Nah seperti itu ya. Jadi hati-hatilah tuh ya dalam mengamalkan ini. Kemudian ya, ada 15 lafaz. Silahkan dipraktekkan yang paling gampang aja, Kemudian yang kedua, jika imam lupa. Nah sekarang kasus yang sering juga terjadi, imam lupa apa? Banyak sekali lupanya. Nah ini juga menjadi yang perlu diperhatikan imam. Dia harus tahu mana rukun, mana syarat, mana rukun, mana wajib, mana sunnah dalam sholat. Dia harus tahu. Karena apa? Nanti ada konsekuensi yang berbeda ketika lupa rukun, ketika lupa sesuatu yang wajib, ketika lupa sesuatu yang sunnah. Ini konsekuensinya berbeda-beda. Maka seorang imam harus tahu tuh, belajar dia kitabus sholat. Udah pernah belajar, saya udah tahu umbal poe sholat. Perhatikan lagi, dibaca lagi, murojaah terus ya, baca lagi kitab-kitab sholat para ulama, lebih lebih tenang lagi agar kita mempelajarinya. Jadi supaya tahu mana rukun, mana wajib, mana sunnah. Kita gak bawakan di sana di artikel ini tidak dibawakan, hanya sekedar kesalahannya saja. Yang pertama, imam lupa rukun salat. Rukun salat seperti apa? Takbiratul ihram.
qiraatul Fatihah, ruku, kemudian tumakninah dalam ruku, i'tidal, tumakninah dalam i'tidal, sujud, tumakninah dalam sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, tumakninah di antara duduk dua sujud, sujud lagi, kemudian bangkit, nanti tahiyat akhir. Ya, seperti itu. Itu dari rukun salat. Kalau lupa rukun, maka ngapain? Wajib mengulang rukun yang tertinggal, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Jadi gak bisa diganti dengan sujud sahwi. Bahkan rakaat tersebut bisa gugur. Contoh misalkan seperti ini, Pak. Orang sholat, rakaat pertama, alhamdulillah lancar. Pas sujud, lupa enggak duduk di antara dua sujud. Jadi sujudnya cuman sekali, langsung bangkit lagi. Otomatis itu ketinggalan rukun. Maka ngapain? Batalin sholat? Maaf Pak, lupa gitu. Enggak usah gitu. Tapi ngapain Pak? Lanjutkan sholatnya, ganti rakaat yang tadi, gugur tadi rakaatnya. Karena tidak dianggap rakaatnya. Nanti sujud sahwi di akhir. Ya, jadi rakaat yang tadi udah nggak dianggap, ya kita lanjutkan sholat seperti mana biasa, gitu ya. Kemudian nanti di akhir barulah diganti dengan sujud sahwi karena ada sesuatu yang kelupaan oleh kita. Meskipun tadi diganti, ini rukun wajib diganti, tidak cukup dengan sujud sahwi. Rukun, bahkan bisa membatalkan sholat kalau seandainya tadi sengaja ditinggalkan. Kalau sengaja ditinggalkan, batal sholatnya. Kalau lupa ditinggalkan karena lupa, maka harus diganti. Kalau masih bisa memungkinkan untuk menggantinya hari tak kene, maka hari tak kene. Contoh misalkan baca Al-Fatihah. Misal ya, setelah takbiratul ihram Allahu Akbar. Jadi imam nih, saking semangatnya sudah pengen baca surat, tiba-tiba gak ada surat Pak. Ya, langsung baca surat misalkan Alif Lam Mim, karena udah dengar tadi Syekh Sudes nurutan semangat teuing eta ya. Mau nurutan saking semangatnya jadi lupa Al-Fatihah. Alif Lam Mim, jangan Al-Fatihah, ngagebeg ya. Ingat, maka ulang lagi. Langsung Alhamdulillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti itu. Ya, jadi jangan langsung lanjut Alif Lam Mim nanti rukuk, enggak. Ulang lagi aja tadi Al-Fatihahnya. Nanti baru diganti dengan sujud sahwi di akhir. Nah, sebelum atau setelah salam, nanti ada pembahasannya. Nah, jadi rukun enggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Intinya seperti itu, harus diganti dengan rukun itu sendiri. Kalau tidak keburu berarti rakaat itu gugur. Rakaat itu gugur diganti dengan rakaat yang baru. Kalau tidak tidak keburu apa ya? Betul ya, tidak keburu. Kalau tidak keburu itu bahasa Indonesia gitu Pak. Tidak keburu diganti dengan rakaat yang baru. Kalau masih kaburu, maka digantilah rukun tersebut. Itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ini kalau lupa rukun. Makanya kita harus tahu rukun itu apa. Nomor 2, lupa wajib sholat. Ya, kalau tadi lupa rukun, sekarang lupa yang wajib di dalam sholat. Contoh wajib sholat apa? Misalkan, kalau saya sampai saat ini berpendapat bahwa doa iftitah itu wajib. Doa iftitah itu wajib. Kemudian zikir, ruku misalkan Subhana rabbiyal azim. Sekali, ini yang wajibnya. Subhana rabbiyal azim. Setelah tumanina ya. Itu wajib sekali. I'tidal Rabbana lakal hamdu itu wajib. Perkataan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu itu wajib salat juga. Kemudian ketika sujud, setelah sujud zikir minimal 1 kali Subhana rabbiyal a'la itu wajib. Kalau kelewat maka harus diganti dengan sujud sahwi. Tidak diganti rakaat baru, tapi diganti dengan sujud sahwi. Saya pernah nih kejadian di sini, kalau saya tidak salah ya, saya lupa zikir duduk di antara dua sujud, malah baca doa i'tidal. Karena ngalamun, ketika duduk di antara dua sujud harusnya Rabbik firli dan seterusnya, malah Rabbana walakal hamdu. Ya, sujud. Nah, tadi Rabbana lakal hamdu ya. Oh, berarti salah. Gak usah kita ulangi. Ya, karena itu wajib sholat, nanti tinggal diganti sujud sahwi. Tinggal nanti dijelaskan ke para makmumnya. Ya, karena tadi ini berkaitan zikir kan gak kedengeran. Ya, gak kedengeran, tinggal dijelaskan. Tadi saya sujud sahwi karena saya lupa wajib sholat zikir tadi. Salah. Atau ketika Subhana rabbiyal azim malah jadi Subhana rabbiyal a'la misalkan. Jadi salah gitunya. Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Sami Allah liman hamidah. Oh, salah tadi. Ya, salah tadi. Nah, ini bisa diganti nanti dengan sujud sahwi di akhirnya. Termasuk juga tahiyat awal. Tahiyat awal itu wajib sholat, bukan rukun sholat. Maka ketika kita lupa tahiyat awal, bangkit ke rakaat ketiga. Kalau punten, misalkan seperti ini Pak, kita sholat dari sujud nih, bangkit, duduk,
harusnya kan tahiyat kedua, dia bangkit, set, baru segini nih Pak punten, baru segini, ingat, harusnya kan tahiyat, dia duduk lagi, maka boleh. Tapi kalau sudah segini, jangan duduk lagi, harus apa? Berdiri. Nanti ganti dengan apa? Dengan sujud sahwi, seperti itu. Kalau sudah berdiri. Kalau makmum tadi melihat imam berdiri, subhanallah, ada harus kabuk berdiri. Jangan apa? Malah tahiyat dia sendiri, mandiri gitu ya. Makmumnya mandiri, jangan ikuti imam, nanti tinggal ikuti sujud sahwi dalam masalah wajib. Masalah wajib salat. Ini dalilnya Pak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Buhainah, Nabi SAW pernah salat 2 rakaat untuk kami, kemudian berdiri tetapi tidak duduk. Rakaat kedua harusnya tahiyat, beliau langsung berdiri. Berarti ada yang terlewat tahiyat awal. Tahiyat awal dia terlewat beliau. Orang-orang berdiri bersamanya. Nah, ini para sahabat enggak mandiri tahiyat. Nabi lupa nih, kita mandiri aja lah sendiri gitu. Enggak. Berdiri sama dengan Nabi SAW. Setelah beliau menyelesaikan salatnya dan kami menunggu salam, beliau takbir lalu sujud 2 kali dan dalam keadaan duduk sebelum salam. Kemudian beliau menyalami, yakni salam. Jadi beliau itu melakukan sujud sahwi sebelum salam. Jadi ketika tahiyat akhir, misalkan kita baca perlindungan dari Dajjal dan seterusnya, kemudian takbir lagi. Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Nah seperti itu sujud sahwi. Nah nanti ada kaifiatnya sujud sahwi. Nah itu lupa wajib sholat. Maka sebisa mungkin sadlieur ieu lamun poho rukun, poho wajib, sebisa mungkin jangan lupa gitu. Maka harus konsentrasi. Tapi yang namanya manusia Pak, ya jangankan kita manusia biasa hese hafal babari poho gitu ya, kita mah ingin Nabi SAW saja pernah lupa. Padahal beliau adalah manusia paling bertakwa kepada Allah, tapi pernah aja di dalam salatnya terlupa. Menjadi syariat tuh, jadi sujud sahwi. Maka hendaknya kita juga harus paham nih masalah seperti ini. Nomor 3, kalau lupa bilangan rokaat. Lah itu rokaat sesebaraha atuh ya. Lupa lagi gitu ya. Dan ternyata makmum bareng dilupa gitu ya. Sarua ngalamun sadayana. Ya jamaah bener-bener gitu ya. Jamaah ngalamun deuna. Nah, kalau lupa bilangan rakaat dalam salat, ini baik untuk sendiri atau baik untuk jadi imam ya. Jika diusahakan ingat kemudian ingat, maka sempurnakan salat dan sujud sahwi setelah salam. Pas rakaat ketiga teh, rakaat berapa ya? Kalau salat jahriyah mah masih memungkinkan karena bisa ditahqiq dengan cara apa Pak? Dengan cara ingat-ingat surat yang dia baca di rakaat pertama dan rakaat kedua. Jadi itu surat yang ana baca teh rakaat pertama, Al-Ikhlas. Yang kedua Al-Ikhlas deui gitu. Misalkan yang kedua dengan surat yang lain. Maka apa? Keingat, berarti baru 2 rakaat tadi teh. Ya sekarang ini rakaat ketiga. Tapi tetap nanti diganti dengan sujud sahwi ini, tapi hukumnya sunnah kata para ulama, hukumnya sunnah karena ada kelupaan. Jadi karena kata Nabi SAW kan likulli sahwin sujudun. Di setiap ada lupa itu disyariatkan untuk sujud. Lupa karena sunnah yang lupa atau wajib, maka boleh diganti dengan sujud. Ataupun sunnah, misalkan kita baca lupa nggak baca surat gitu ya, kita tertinggal sunnah, kita boleh ganti dengan sujud sahwi. Ini ya pendapat yang lebih umum daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menjelaskan tentang hadis tadi. Jadi ketika lupa tetap diganti sujud. Kemudian jika lupa sama sekali, ini nggak ingat, diingat-ingat tadi baca surat apa yang nggak keingat juga gitu ya. Ambil bilangan yang terkecil, pastikan. Nah, ambil bilangan yang terkecil. Kenapa? Karena di sini ada kaidah Pak, al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang meyakinkan tidak bisa digugurkan dengan sesuatu yang meragukan. Yang yakin adalah rakaat terkecil. Kan ini teh rakaat ketiga atau rakaat keempat. Yang sudah meyakinkan itu rakaat ketiga, yang ragunya rakaat keempat. Kita buang ragunya tuh. Yang rakaat keempat, sangkaan rakaat keempat kita buang, kita pastikan ini rakaat ketiga. Pastikan rakaat ketiga, ambil bilangan yang terkecil, kemudian sujud sahwi sebelum salam. Ini hadis-hadisnya ada di kitab Al-Wajiz, bagi yang punya silahkan dibuka ya. Saya kasih rujukannya itu halaman 152 153. Saya cepat saja di sini. Baik. Nah, jadi seperti itu Pak. Kalau kita lupa bilangan, kalau bisa diingat-ingat, alhamdulillah.
ya ternyata ingat dan bisa pastikan, alhamdulillah, tapi tetap ada syariat sujud sahwi juga. Tapi kalau seandainya blank pisan, lupa sama sekali, maka kaidahnya adalah ambil yang paling sedikit, karena yang sedikit meyakinkan, yang banyak itu yang justru yang ragu. Maka cukup satu saja gitu ya. Bukan masalah itu ya. Tapi terus lanjut lagi. Nomor 4, sujud sahwinya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sujud sahwinya itu seperti apa. Karena ada kebanyak orang yang nggak tahu sujud sahwi itu berapa sih jumlahnya. Ada yang pernah sujud 1 kali, Pak. Ya, ini di pesantren pernah kejadian. Jadi ada satu jadwal ustadz gitu ya, imam, tapi ternyata si ustadz ini teh tidak bisa dan disuruh ke santri. Ya, tiba-tiba ceringining si santri teh maju. Ya, kok si fulan maju? Bukannya ustadz fulan yang jadwalnya? Nggak tahu. Ya, ternyata digantiin. Nah, imam salah dia. Dalam sholat witir salah. Sujud sahwi sekali deh. Salahnya double jadi. Nah, kita juga gimana ini nih? Salah apa sujud lagi? Jadi kita sujud lagi nih. Apa orang yang di belakangnya sujud 2 kali? Ya, sujud 2 kali secara mandiri. Ya, gimana ya? Makanya harus yang paham tentang masalah seperti ini. Kalau seandainya lupa ya. Karena saking gempurnya. Karena kan mungkin sebagian kita jarang jadi imam gitu ya. Jadi gempur ketika disuruh jadi imam teh. Rada norok tok tur sakedik gitunya. Gitu. Nah, sujud sahwi, harus tahu kita fikih sujud sahwi. Sujud sahwi terdiri dari 2 sujud. Dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, ini di bawahnya, maka beliau berdiri salat 1 rakaat kemudian melakukan sujud sahwi lalu salam. Nah, ini dalil tentang sujud sahwi ya, 2 sujud. 2 kali sujud. Kemudian sujud sahwi sama dengan sujud salat dalam bentuk dan zikirnya. Jadi, sujudnya kaifiatnya sama seperti itu, ala sab'ati a'zam, ala al-jabhah wa yushiru ila anfihi. Ini teh taar sarang pangambung keuna, teras 2 telapak tangan, teras tuur, teras ujung-ujung jari kaki. Nah, ini sujud seperti itu dengan sunnah-sunnahnya dan yang lain-lainnya. Zikirnya pun sama. Jadi ada zikirnya, Pak. Baca subhana rabbiyal a'la minimal sekali. Karena kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, ij'alha fi kulli sujudikum. Jadikanlah subhana rabbiyal a'la ini adalah zikir di setiap sujud kalian. Baik itu sujud syukur pun baca seperti itu. Dan yang lain-lainnya secara umum ini penjelasan Syekh Al-Utsaimin. Baik. Nah, jadi seperti itu. Sujudnya 2 kali kemudian duduk. Ini jadi masalah nih. Apakah baca Rabbik firli? Kata para ulama boleh-boleh aja. Ya, baca Rabbik firli atau kalau enggak pun juga enggak masalah. Yang penting sujud subhana rabbiyal a'la mau 3 kali atau sekali boleh. Bangkit lagi, kemudian sujud lagi dengan takbir tentunya. Allahu Akbar, sujud lagi, subhana rabbiyal a'la, Allahu Akbar, assalamualaikum. Kalau seandainya sujudnya sebelum salam, seperti itu. Kemudian salam dianjurkan dilakukan setelah 2 sujud sahwi disepakati oleh keempat madhab. Jadi setelah sujud sahwi, assalamualaikum, assalamualaikum. Salah subhana rabbiyal a'la, yang keduanya assalamualaikum, assalamualaikum. Disunnahkan salam, ya. Seperti itu. Takbir dianjurkan saat sujud sahwi dan saat mengangkat kepala dari sujud. Ketika ke bawah, ketika ke atasnya pun sama-sama takbir. Ini penjelasan An-Nawawi. Kemudian, nah ini kasus lagi nih. Nah, ini ada perbedaan di antara para ulama. Sujud sahwi itu apakah dilakukan sebelum salam atau setelah salam? Nah, ini ada perbedaan di antara para ulama. Kenapa berbeda? Karena memang hadis yang datang adalah berbeda riwayat. Ya, ada yang memutlakkan bahwa semua sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Ada juga yang memutlakkan semua sujud sahwi dilakukan setelah salam. Nah, yang rajih seperti apa? Nah, maka apa? Maka harus meninjau kepada kesalahan. Sedikit nih Pak, kita jelaskan, buka kitabnya, belum saya masukkan ke sini, tentang masalah sujud sahwi. Ada beberapa kaidah yang harus kita perhatikan di dalam masalah sujud sahwi ini, karena memang riwayat yang datang itu kadang Nabi sujud setelah salam, ada juga riwayat yang sujud sebelum salam. Nah, maka harus kita ketahui nih tentang masalah ini. Bentar. Sujud sahwi.
Ismun takbir. Sebentar ya. Apalagi nih halaman berapa saya? Sujud sahwi. Nah, halaman 150 ya di dalam Al-Wajiz. Ini fikih yang sangat mudah menurut kami ya. Yakni belajarnya langsung ke inti-intinya. Jadi kaidah nih Pak. Yang pertama, kalau seandainya kekurangan yang kita lakukan, jadi lupa akan melakukan sesuatu, kurang berarti ada sesuatu yang kurang dalam sholat kita, maka sujudnya adalah sebelum salam. Kalau lupa atau lupa mengerjakan sesuatu, maka apa? Sujudnya sebelum salam. Lupa tuh, kekurangan ya. Kalau seandainya nambah sesuatu, maka sujudnya setelah salam. Nambah sesuatu, sujudnya setelah salam. Contoh nambah rokaat Pak. Contoh nambah rokaat. Pernah nggak kejadian? Pernah. Nabi SAW pernah sholat zuhur Pak. 3 rokaat. Kemudian salam. Sampai beliau mau masuk ke rumah gak ada yang berani negor Pak. Para sahabat karena gak berani, takutnya syariat baru. Ada sahabat yang memberanikan diri. Wahai Rasul, engkau salat 3 rokaat. Yang benar kamu. Ayo kita ke masjid lagi. Benar apa yang dikatakan si fulan? Benar ya Rasul. Benar, dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya Nabi sholat lagi nambah berapa rakaat? 1 rakaat karena kurang 1 Pak. 1 rakaat tahiyat, kemudian beliau salam, assalamualaikum. Kemudian beliau sujud 2 rakaat. 2 rakaat, 2 kali ya. Sujud 2 rakaat, 2 kali setelah salam. Kenapa demikian? Karena ada tambahan di sana. Apa yang ditambah Pak? Ada yang bisa jawab nggak Pak? Ada yang nambah rukun. Kan tadi rokaatnya kurang. Rokaatnya kurang kan ya. Nambah 1 rokaat. Tapi Nabi malah sujudnya setelah salam karena ada yang ditambah sama beliau. Rokaat kan emang kurang. Kurang kan 3 tambah 1 kan. Kan yang benar 4. Jadi nggak kurang sebenarnya kalau ditambah rokaatnya saja. Yang nambah di sana adalah salam Pak. Nambah salam karena salamnya jadi berapa kali? Jadi 2 kali. Jadi 2 kali ya. Jadi di rokaat ketiga salam. Rakaat keempat salam lagi dan juga tahiyat lagi, nambah berarti di sana ada tambahan salam padahal rukun kan, salam itu gak boleh ditambah ya, yang rukun ini. Kemudian tahiyat juga sama, jadi ada tambahan di sana, maka Nabi SAW sujudnya setelah salam kalau ada tambahan seperti itu. Kemudian kalau lupa jumlah rakaat, maka ini dilakukan sebelum salam. Rupa jumlah rakaat ini, rakaat kasabaraha iya. Kalau seandainya lupa, maka dia sebelum salam. Dan ingat ya, kalau lupa ambil yang tersedikit tadi. Yang kalau lupa sama sekali, gak ingat sama sekali, ambil yang paling sedikit, kemudian sujud sebelum salam. Kalau lupa tapi jadi ingat, jadi taharro, maka sujudnya setelah salam. Bisa difahami nggak Pak ya? Saya ulangi lagi ya. Kalau lupa kurang melakukan sesuatu, maka sujudnya sebelum salam. Kalau nambah sesuatu setelah salam. Kalau lupa jumlah rakaat tapi bisa mengingatnya, maka ini dilakukan setelah salam. Ya, setelah salam. Kalau seandainya dia lupa tapi tidak ingat sama sekali, maka dilakukan sebelum salam. Ya, nanti jadi opat tabel. Nah, nanti saya sempurnakan lah ya tulisannya bisa. Nah, saya ngomong naon Ustaz lieur gitunya, misalkan seperti itu. Nanti saya ringkas lagi jadi 4 poin. Nah, qadarullah tadi saya tidak keburu membawakan kaidah ini. Jadi 4 ini. Jadi insya Allah nanti saya akan tambahkan di tulisan ini, di-upgrade dulu nanti di-share ulang. Ya, ini ringkasan dari para ulama. Karena ada beberapa poin lagi ya, tapi yang intinya seperti tadi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi harus kita ketahui. Nah, maka dari itu hendaknya kita konsentrasi Pak. Jangan ngelamun apalagi jadi imam kalau memang tadi liur sujud sahwi teh geningan gitu nya. Maka jangan sampai lupa. Ya, jangan sampai lupa. Seperti itu. Kemudian masalah setelahnya. Masalah setelahnya adalah waktunya udah mau habis ini Pak ya. Sebenarnya masalahnya. Tapi ya kita lanjutkan dulu sedikit. Adzan teh tabuh sabaraha? 45? Oh 48. Oh masih ada 10 menit ya, keburu lah insyaallah ya.
Nomor 5, menambah rakaat salat. Ini apa namanya? Salat 5 rakaat, kemudian sujud setelah Nabi SAW setelah salam sujudnya. Ini nambah rakaat kan, nambah sesuatu kan jadinya, nambah sesuatu. Ini pernah. Kemudian sekarang poin kedua ya, dari permasalahan. Jika lupa, ini harusnya poin ketiga ya, salah ini berarti nomornya juga nih. Kan tadi imam lupa, ini permasalahan nomor 2, sekarang permasalahan nomor 3. Imam jelek dalam bacaan Al-Fatihahnya, bagaimana menjadi makmumnya? Ini sering banget ditanyakan ini, ya. Hampir tiap ngobrol sama ikhwan setelah tajwid pasti nanyanya ini. Ya, jawabannya teh, maka saya bawakan di sini, nanti tinggal di screenshot, jawabannya gitu ya, biar mudah. Taib. Ini permasalahan nomor ketiga, ini sering terjadi. Imam jelek dalam bacaan Al-Fatihahnya. Kalau bacaan-bacaan yang lain ini tidak masalah ya, karena sunnah sifatnya ya, meskipun dia harusnya belajar gitu ya. Kalau Al-Fatihah ini kan rukun. Gimana menjadi makmumnya? Yang pertama, kalau lahannya yang mengubah makna, tidak sah bermakmum kepada imam yang salah baca Al-Fatihahnya hingga mengubah makna. Ini pendapat Syafi'iyah, Hanabilah dan yang lain-lainnya. Alasannya imam batal bila tanpa uzur. Ia tidak layak menanggung bacaan makmum karena tadi Al-Fatihahnya aja gak bener. Maka hendaknya belajar gitu ya. Bukan gak boleh jadi imam, belajar seperti itu. Jangan dulu jadi imam, belajar dulu, baru setelah benar jadilah imam. Itu Al-Fatihah. Kalau seandainya mengubah makna, maka ini haram kita bermakmum dari orang ini. Yang kedua, lahan pada Al-Fatihah yang tidak mengubah makna. Contoh misalkan panjang teuing matobi'ina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini matobi'inya kepanjangan. Merubah makna enggak? Tidak merubah makna. Ini lahan juga kesalahan? Iya, kesalahan. Tapi apa? Tetap dimakruhkan bagi orang yang jadi imam seperti ini. Tapi sholat tetap sah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, solusinya adalah kalau memang dekat rumah kita bacaannya seperti itu, cari masjid yang lain atau menyalonkan diri jadi imam. Kalau boleh ya. Pak, punten bapak teh bacaannya goreng patut gitu ya. Boleh gak jadi imam saya gitu ya? Jangan tentunya ya. Kita kasih tahu Pak punten, kita abdi teh terus belajar dari ustadz. Nih buktinya ada fotonya Pak dari syekh ini ya. Saya sudah belajar jadi ada pengen jadi imam Pak, boleh nggak? Ini boleh ya. Ya kita mengajukan karena memang tadi ada alasan bacaannya masih jelek gitu ya. Berada mending kita lah. Gitu ya, seperti itu. Maka boleh kita ajukan, Pak boleh nggak saya jadi imam? Izin. Lumayan Pak bacaan saya bagus ya, dagukeun lah gitunya. Oh ini geningan nyalah lumayan gitunya, maka boleh lah jadi imam. Nomor 4, imam ngebut atau imam terlalu lama. Turunan paling generasi apa kumaha ya ngebut gini. Imamnya ngebut terlalu cepat ya, sampai gerakannya seperti mematok hayam. Ini pernah saya diimamin sama seperti ini, encok gitu ya. Atuh kakaragi antel sujud belum subhanarabbiyal a'la secara sempurna geus teng deui juga shock breaker bae. Itu ya ini terlalu cepat preloadnya gitu ya. Nomor 4, imam ngebut ini enggak boleh imam ngebut atau imam terlalu lama juga enggak boleh. Ya harus seimbang dia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian menjadi imam bagi orang banyak, hendaklah ia meringankan salat. Karena di antara mereka ada anak kecil, orang tua, orang lemah, dan orang sakit, serta yang memiliki hajah atau kebutuhan. Jika ia sholat sendiri, maka sholatlah sesuka hatimu. Jadi harus melihat kepada keadaan makmum. Kalau misalkan makmumnya orang-orang sepuh, misalkan kan rada cara rangkel gitunya, kalau sepuh rada berdiri lama, ada sakit segala macam, maka perhatikan jangan sampai jadi imam karena sudah selesai Al-Baqarah, baca setengah nawi. Ini salat maghrib, aku batur teh geus guling gusahan gitu. Alah ieu beres-beres keneh bae gitu. Ningali aduh. Nah, seperti itu jadi fitnah kepada orang lain tentunya. Dan juga jangan terlalu cepat. Ngebut juga terlalu cepat ya. Alhamdulillah amin. Sallallahu. Nah, jika videonya banyak gitu, wah tentunya ini tidak sah ya. Kalau seperti itu terlalu cepat. Meskipun misalkan kita sudah baca antal subhana rabbiyal a'la, kita bangkit, maka harus tunggu atau orang lain. Harus tunggu orang lain. Subhana rabbiyal a'la, tunggu dulu orang lain supaya bisa membaca subhana rabbiyal a'la. Kalau seandainya sholatnya mau rusuh gitu ya, harus nunggu orang lain juga. Nah, kemaslahatan makmum. Nah, juga harus melihat kepada keadaan makmum. Kalau seandainya kita lagi sholat lagi enakeun pisan bacaan teh, hafalan kita lagi bagus, terdengar ada suara
bayi misalkan nangis, atau anak-anak lah garlut, komode kadamu jika kesakitan. Nah, maka jangan sampai kita anteng-anteng aja, karena ibunya pasti hariwang itu kunaon budak saya. Ya itu kunaon budak saya teh. Wah hariwang lah guling gasahan. Maka pada saat itu cepatkan kita sholat. Ya, bereskan sholat langsung cepet. Supaya apa? Supaya ibunya tersebut bisa tenang yang hampiri budaknya. Tapi kalau seandainya anaknya sudah reda nangisnya gitu, dari nangisnya, maka apa? Bolehlah untuk kita tambah lagi sedikit. Gitu seperti itu. Nah, meringankan sholat bagi imam. Ada meringankan yang wajib atau takhfif lazim. Imam tidak boleh melebihi apa yang telah ditetapkan oleh sunnah. Jika melebihi sunnah berarti memanjangkan sholat. Dalilnya adalah apabila Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian menjadi imam bagi orang banyak, hendaklah ia meringankan sholat. Jadi jangan sampai terlalu panjang. Jangan sampai terlalu panjang, misalkan sholatnya sholat maghrib sampai 25 menit misalkan. Ya ini terlalu lama. Ya karena apa? Kasihan berdiri lama. Seperti itu. Ini kasihan, terlalu memanjangkan. Ya. Kemudian yang kedua, meringankan karena sebab tertentu. Nah kalau ini takhfif arid. Karena ada kejadian seperti tadi ada anak-anak yang menangis gitu ya. Ibunya khawatir, maka hendaknya kita percepatlah sholat seperti itu. Nah terakhir ini imam anak-anak. Apakah imam anak-anak sah? Maka jawabannya adalah sah kalau usianya tamyiz. Jadi tidak disyaratkan bagi imam itu harus baligh. Ya, boleh usianya tamyiz, apalagi dia sudah hafalannya banyak, misalkan lebih banyak dari orang tuanya, lebih banyak dari orang-orang di sana, maka boleh jadi imam. Jadi tidak harus yang paling tua. Yang paling rajih adalah yang paling aqra, yang paling tepat bacaannya, yang paling banyak hafalannya. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak sebenarnya pasti permasalahan-permasalahan mengenai imam dan adab-adab yang belum kita bahas mengenai imamah ini. Untuk itu nanti insya Allah saya akan tambahkan lagi dari tulisan ini untuk bisa dibaca masing-masing di rumah. Semoga jadi manfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Taib ikhwati fiddin a'azakumullah wa ajma'in. Sudah beres ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini mengenai adzan dan juga imamah. Tadi kalau misalkan masih remeng-remeng gitu ya, atau karena loba teuing huwi tadi jadi lieur gitu ya misalkan ya. Jadi boleh nanti saling tanya jawab sambil berjalan. Kan ada grup ya, boleh bertanya di sana ataupun nanti kita sempurnakan dari tulisan yang kita tulis ini. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan kita. Saya kira jelasnya. Alhamdulillah. Mangga Pak. Kalau imamnya kita misalnya imamnya suka nyubuh gitu lah. Ngukus. Apa? Ngukus. Oh, sajen. Oke. Nah, taib. Sebenarnya ada ya pembahasan ke-16 itu ya, imam fasik. Kalau seandainya sampai derajat fasik, maka hendaknya jangan. Kita pilih yang saleh. Apalagi tadi sampai derajat syirik. Ini dia nyajen untuk apa nih? Kita lihat dulu, karena sajen ini bisa jadi emang untuk persembahan ke bangsa jin, karena bisa jadi dia hanya sekedar persembahan kepada Allah misalkan. Dia mempersembahkan kepada Allah, dia ibadah kepada Allah, tapi apa dengan cara yang salah tentunya. Jadi sajen dan yang lain-lain ini salah tentunya. Ini profesional kan sebagai tuang yang mengajar itu. Jadi sebelum berarti karena dia takut kalau nggak pakai itu nasinya nggak eleh magicom. Ada aja ya, baru tahu ya. Seperti itu Pak. Bisa jadi itu ya kesyirikan ya. Maka ya jangan. Kalau bisa ya kita overtaking ya imam seperti itu jangan gitu ya. Kalau seandainya tidak memungkinkan ya kita ngalah ke masjid yang lain gitu, kalau seandainya bisa gitu. Kalau kita bisa ngasih nasihat syirik ya tidak boleh seperti ini kita bicarakan gitu. Tukang magicom oke pabrik yongma ya henteu kieu gitu alus hasilna samuna gitu kieuan gitu dah kita kasih tahu gitu ya. Kalau seandainya demikian memungkinkan maka hendaknya dilakukan. Barakallahu fiik. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bertanya, saya pernah sholat di suatu masjid.
surat yang sir, tapi saya mendengar pada akhir mau amin itu dia mengatakan Allahumma ghfirli. Mohon izin menjelaskan. Saya barakallahu fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu tambahan Rabbik firli amin misalkan, atau Allahumma gfirli amin, atau bahkan Rabbik firli wali walidaya amin misalkan, ini tentu tambahan yang tidak ada dari sananya. Apakah boleh berimam kepada orang seperti ini? Masih dikatakan sah, karena amin bukan bagian dari Al-Fatihah. Itu bagian dari sholat tapi bukan dari bagian Al-Fatihah ya, jadi masih masih sah itu. Ini sesuatu yang ditambahkan ke dalam sholat, sama seperti lafaz-lafaz yang lain yang dhaif. Ini tidak ada asasnya ya dari Nabi SAW. Kalau berimam kepada orang seperti ini masih dikatakan sah, cuman tadi dia terjatuh kepada kesalahan. Nah, kita dosa enggak? Jelas enggak. Kenapa? Tadi hadis Abu Hurairah, Pak, ada di halaman yang imam bertanggung jawab ya. Hadis Abu Hurairah yang mananya? Di pilarian ini di halaman 30 paling bawah tuh. Yusalluna lakum, para imam salat untuk kalian, jika mereka benar pahala sampai juga kepada kalian, dan jika mereka salah pahala tetap untuk kalian, sedangkan mereka menanggung dosanya masing-masing. Jadi kesalahan ditanggung masing-masing, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Panginten sebelum kita akhiri, mangga pesan. Dan perkawin tentang imam menyuruh umat yang berhak menjadi umat imam. Nah, apakah imam itu sudah posisi di mihrab menyuruhnya, atau masih di belakang? Ini seolah-olah imam itu dipaksa oleh muadzin. baik. Bagaimana itu, Ustaz? Apakah pada posisi imam masih di belakang, tapi muadzin itu sudah masih Komat. Karena dia ngangkat leungeut, komat lagi. Gitu ya. Baru dia ngangkat rek doa. Dulu muadzin itu imam Ke depan. Imam di depan, nanti silakan komat. Baik. Setelah makmum itu berjajar rapi, baru silakan komat. Baik, barakallahu fiik. Nah, hendaknya bagi makmum melihat kepada keadaan imam tentunya. Makmum muadzin ya, yang iqamat, hendaknya melihat kepada keadaan imam. Kalau imam belum siap untuk sholat, maka jangan dulu qomat. Kalau Nabi melihat kalau Bilal melihat Nabi berjalan, itu tanda Nabi sudah siap untuk sholat, makanya langsung qomat. Karena sudah siap untuk sholat. Nabi SAW sholat sunnahnya di rumah ya, siap untuk sholat, langsung komandangkan qomat Bilal. Tapi kalau seandainya tadi imamnya di masjid, imamnya baru mau ngangkat tangan, belum nut-nutan, padahal ya si ini waktunya juga, jangan dulu qomat hendaknya. Jangan dulu qomat, lihat kepada keadaan. Kan ada kasih kesempatan, pengen doa dulu antara adzan dan iqamah misalkan. Kakak juga qomat tiba ya, karena rek Allahumma ya gitu. Rek Allahumma gitu ya. Maka hendaknya seorang makmum melihat kepada keadaan imam gitu. Nah, makanya imam itu juga ngasih tahu kalau bisa ya, kalau imam rawatib kan enaknya ngasih tahu ke muadzin, nanti kalau qomat tunggu ana maju aja. Misalkan seperti itu ya. Tunggu ana maju, kalau ana maju berarti ana udah siap untuk sholat gitu. Maka hendaknya seperti itu. Makanya orang-orang yang sudah terkonfirmasi ini. Tapi kadang ada juga yang inisiatif sendiri katanya. Itu imam udah ada, yang lain udah beres sholat, ngadaguan naon deui, qomat gitu ya. Kadang seperti itu. Tapi ya kalau dikatakan sah tetap sah, ya, tetap sah dikatakan sah. Cuman tadi menyelisihi adab syar'i. Seperti itu, barakallahu fiik. Saya kira cukup ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Untuk tambahan-tambahan lain mengenai tanya jawab bisa nanti ditanyakan langsung di grup. Kita akan nukilkan perkataan para ulama dan kita akan tambahkan insyaallah pada tulisan ini. Saya akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat. Nanti ada penutupan dari MC ya sebelum kita adzan, kemudian kita persiapan untuk sholat zuhur berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.